Ada kalanya kamu merasa kelelahan bukan karena pekerjaan, bukan karena kurang tidur, tapi karena kamu terlalu banyak menghabiskan waktu bersama orang. Kamu pulang dari pertemuan sosial dan merasa kosong, lelah, bahkan sedikit muak tanpa tahu kenapa. Kamu mencoba membaur, memaksakan senyum, namun tetap saja ada rasa tidak cocok, tidak enak, dan tidak ingin berlama-lama berada di tengah keramaian. Jangan buru-buru menyalahkan diri. Itu bukan tanda bahwa kamu antisosial atau aneh. Mungkin itu hanya sinyal dari dalam jiwamu yang sudah terlalu lama dipaksa menyesuaikan diri dengan dunia yang tak sesuai frekuensinya. Tidak semua orang merasa nyaman dalam situasi sosial, dan itu bukanlah kelemahan. Sebaliknya, bisa jadi itu tanda bahwa kamu lebih sadar, lebih dalam, dan lebih selektif terhadap energi yang kamu izinkan masuk ke dalam duniamu. Di balik ketidaknyamananmu, ada banyak alasan tersembunyi yang jika ditelusuri bisa membuka pemahaman baru tentang siapa dirimu, bagaimana kamu menyerap realitas, dan kenapa kamu sering merasa lebih hidup justru saat sedang sendiri. 1. Kamu mungkin memiliki kepekaan emosional yang tinggi. Kamu bisa merasakan hal-hal yang tidak diucapkan. Wajah seseorang yang tampak ramah tapi menyimpan kemarahan tersembunyi bisa membuat tubuhmu kaku. Percakapan yang terlihat biasa saja bagi orang lain bisa terasa melelahkan bagimu karena kamu merasakan lapisan emosional di balik kata-kata itu. Kamu bukan hanya mendengar, kamu menyerap. Dan itulah kenapa kamu sering merasa kelelahan setelah berada di tengah orang banyak. Kamu mungkin termasuk dalam kategori highly sensitive person, yaitu individu dengan sistem saraf yang lebih peka terhadap rangsangan. Bukan hanya suara keras atau cahaya terang, tapi juga emosi orang lain, atmosfer ruangan, bahkan ketidaktulusan dalam interaksi. Sensitivitas ini membuatmu sangat intuitif dan empatik. Ini juga membuatmu tidak suka konflik, tidak suka konfrontasi, tidak suka distraksi. Kamu juga suka berpikir, menyukai detail, peka dengan perasaan dan kebutuhan orang lain, mensyukuri apa yang telah kamu miliki, dan menghargai orang lain. Tapi kepribadian ini juga cepat membuatmu terkuras jika terlalu lama berada di lingkungan sosial yang padat atau tidak tulus. Masalahnya, dunia tidak didesain untuk orang yang terlalu peka. Dunia memuja suara keras, kepercayaan diri berlebihan, dan interaksi non-stop. Ketika kamu tidak ikut arus, kamu mungkin dianggap dingin, aneh, atau tertutup. Padahal kenyataannya, kamu hanya butuh lebih banyak keheningan untuk menjaga keutuhan batinmu. Dan itulah sebabnya kamu tidak betah lama-lama berada di sekitar orang. Bukan karena kamu membenci mereka, tapi karena kamu terlalu menghargai kedalaman keaslian dan keselarasan. Dan semua itu sulit ditemukan di tengah kebisingan sosial yang penuh kepura-puraan. 2. Kamu tidak tahan basa-basi dan obrolan dangkal. Kamu tidak membenci pembicaraan, kamu hanya muak dengan obrolan yang tidak membawa makna. Omongan soal gosip, pamer pencapaian, keluhan tanpa solusi, atau diskusi yang hanya demi tampil pintar di mata orang lain. Kamu ingin percakapan yang menyentuh inti hidup, yang menyingkap jiwa, yang membawa kedalaman. Sayangnya, sedikit sekali orang yang bisa melakukannya. Ketika kamu ada di tengah-tengah obrolan kosong itu, kamu merasa seperti sedang membuang waktu dan energi. Otakmu menolak untuk pura-pura tertarik. Jiwamu tidak bisa berpura-pura hidup dalam percakapan yang mati. Kamu lebih memilih diam atau pergi daripada menyiksa diri dengan berpura-pura ikut tertawa. Banyak orang menganggapmu aneh atau tidak supel, tapi kamu tahu, kamu hanya jujur terhadap dirimu sendiri. Kamu tidak punya energi untuk bersandiwara. Tidak semua keheningan adalah kesepian. Kadang itu bentuk penghormatan pada kualitas. Inilah sebabnya kamu tidak nyaman berada di sekitar orang banyak, karena mayoritas hanya ingin terhubung di permukaan, sementara kamu mencari koneksi dari inti ke inti, dari jiwa ke jiwa. 3. Kamu terlalu memikirkan segalanya. Kamu bukan tipe orang yang bisa santai ngobrol tanpa berpikir. Bahkan saat percakapan belum mulai, kamu sudah menganalisis kemungkinan respons orang lain, kemungkinan salah ucap, kemungkinan reaksi yang akan melukai atau dilukai. Dan saat interaksi berlangsung,
otakmu bekerja terlalu keras. Ini disebut overthinking dan sering dialami oleh orang-orang yang reflektif, cemas, atau punya kecenderungan perfeksionis. Kamu ingin menjadi pribadi yang tidak menyakiti, tidak disalahpahami, tidak gagal bersikap. Tapi semua itu menuntut tenaga mental yang besar. Setiap pertemuan sosial adalah pertarungan batin antara ingin jujur dan ingin diterima. Maka tak heran kalau setelahnya kamu merasa lelah secara psikologis, bahkan mungkin merasa bersalah atas hal-hal yang orang lain tidak pedulikan. Dan karena itu, kamu mulai menghindar. Kamu butuh ruang untuk bernapas. Dan seringkali, satu-satunya tempat yang tidak membuatmu terlalu memikirkan segalanya adalah kesendirian. 4. Kamu mungkin pernah mengalami trauma sosial yang belum sembuh sepenuhnya. Ketidaknyamananmu mungkin bukan soal karakter, tapi soal trauma yang belum selesai. Mungkin kamu pernah disakiti, diabaikan, ditolak, atau dipermalukan oleh orang yang kamu percaya. Trauma sosial semacam itu seringkali tidak terlihat, tapi meninggalkan bekas yang membuatmu waspada setiap kali kamu berada di tengah orang. Interaksi sosial tertentu akan membangkitkan memori emosional yang menyakitkan. Ini bisa berbentuk penolakan masa kecil, perundungan, atau pengabaian dari figur penting dalam hidupmu. Sejak itu, setiap keramaian terasa seperti ladang ranjau emosional yang siap melukai lagi. Akibatnya, kamu membangun mekanisme perlindungan, menjaga jarak, membatasi kontak, atau pura-pura cuek. Tapi jauh di dalam, kamu hanya sedang mencoba bertahan. Kamu ingin percaya lagi pada manusia, tapi bagian dari dirimu tidak mau mengambil resiko yang sama 2 kali. Maka kamu memilih diam, menarik diri, dan menciptakan zona aman di dalam dirimu sendiri. Ketika luka lama belum sembuh, setiap interaksi sosial terasa seperti ujian yang menegangkan, dan dalam kondisi seperti itu, wajar kalau kamu merasa lebih damai saat sendiri, bukan karena kamu membenci dunia, tapi karena kamu masih sedang menyembuhkan dirimu dari dunia yang dulu pernah melukaimu. 5. Kamu mungkin seorang introvert. Ada kemungkinan besar kamu memang dilahirkan dengan kepribadian yang cenderung introvert. Bukan karena trauma, bukan karena luka masa lalu, bukan karena kamu tidak suka manusia, tapi karena itulah cara sistem batinmu bekerja. Kamu merasa lebih hidup dalam keheningan, lebih jujur saat sendiri, dan lebih bahagia ketika bisa mengatur jarak dengan dunia luar. Psikologi sudah sejak lama membedakan antara introvert dan extrovert, bukan sebagai 2 kutub ekstrem, tapi sebagai spektrum cara menyerap energi. Extrovert mengisi energinya dari luar, keramaian, interaksi, sorotan. Sementara introvert mengisi ulang energi dari dalam, kesendirian, refleksi, dan keheningan. Maka wajar jika kamu merasa tidak nyaman berada di sekitar banyak orang. Itu bukan kesalahan, itu kecocokan biologismu. Menjadi introvert bukan berarti kamu lemah secara sosial. Kamu tetap bisa berinteraksi, bersosialisasi, bahkan memimpin. Tapi bedanya, kamu butuh waktu tenang sesudahnya untuk mengisi ulang energi dan kembali utuh. Kamu butuh ruang batin yang tidak terganggu agar bisa berpikir jernih, merasakan lebih dalam, dan tetap waras di dunia yang terlalu ramai ini. Jadi tidak masalah jika kamu tidak suka keramaian. Kamu hanya perlu menerima dirimu sebagai seseorang yang menemukan kekuatan, kejernihan, dan kebahagiaan, bukan di luar, tapi di dalam, dan tidak semua orang mengerti keajaiban itu. 6. Kamu sedang dalam fase evolusi jiwa. Ada saatnya dalam hidup ketika kamu merasa aneh dengan semua yang dulu kamu nikmati. Dulu kamu suka kumpul-kumpul, sekarang lebih senang membaca. Dulu kamu suka bercanda di keramaian, sekarang lebih nyaman duduk sendiri di taman. Itu bukan tanda bahwa kamu memburuk, itu tanda bahwa jiwamu sedang berevolusi. Ini adalah kondisi di mana seseorang mulai mengalami perubahan kebutuhan, nilai, dan orientasi hidup. Kamu tidak lagi butuh validasi, kamu tidak lagi butuh pembuktian, kamu hanya ingin kedamaian dan makna. Dan di fase ini, kamu akan mulai menjauh dari orang-orang yang dulu satu frekuensi denganmu. Bukan karena kamu sombong, tapi karena kamu sedang naik tingkat dan tidak semua orang bisa ikut naik.
Kamu harus meninggalkan beberapa hal agar bisa melangkah lebih tinggi. Kesendirian yang kamu alami bukan kehampaan. Itu adalah proses pembersihan spiritual, di mana jiwamu sedang menata ulang siapa yang layak tinggal dan siapa yang hanya datang untuk memberi pelajaran. 7. Kamu sedang belajar mencintai dirimu sendiri. Dulu kamu merasa bersalah setiap kali menolak ajakan teman. Sekarang kamu mulai belajar berkata tidak tanpa penyesalan. Dulu kamu memaksa diri untuk hadir agar tidak dianggap menjauh. Sekarang kamu memilih hadir untuk dirimu sendiri. Ini bukan perubahan kecil, ini revolusi batin. Kamu mulai memberi ruang bagi diri sendiri tanpa menghakimi atau membandingkan. Kamu mulai menyadari bahwa tidak semua pertemuan sosial adalah kebutuhan. Beberapa hanya kebiasaan, dan kamu memilih berhenti. Ketika kamu mencintai dirimu, kamu menjadi sangat selektif terhadap energi yang kamu izinkan masuk. Kamu mulai menimbang, apakah ini akan memperkuatku atau melemahkanku? Apakah aku benar-benar ingin atau hanya merasa wajib? Dan jawaban jujur dari pertanyaan-pertanyaan itu akan memandumu pulang ke dalam. Kamu tidak antisosial. Kamu hanya tidak mau lagi hidup dengan cara yang mengkhianati dirimu sendiri. Dan itulah mengapa kamu tidak suka berada di sekitar banyak orang, karena akhirnya kamu sadar keheningan bukan kutukan. Ia adalah rumah bagi jiwa yang telah kembali pada dirinya sendiri. 8. Kamu punya dunia batin yang sangat kaya. Di dalam kepalamu hidup ribuan ide, pertanyaan, dialog, dan perenungan. Kamu adalah pelancong spiritual dalam dunia pikiranmu sendiri. Kamu menikmati kesendirian karena di sanalah kamu merasa paling hidup. Ketika kamu bersama banyak orang, semua keheningan itu terganggu. Kamu terputus dari dirimu sendiri. Orang-orang terlalu ramai. Mereka berbicara tanpa berpikir, bertindak tanpa sadar, dan hidup dalam mode reaktif. Sementara kamu, hidupmu adalah observasi yang mendalam. Setiap tindakan, setiap kata, setiap makna, kamu cerna dalam keheningan. Maka wajar jika kehadiran banyak orang terasa seperti gangguan, bukan hiburan, bukan berarti kamu membenci sosialisasi, tapi kamu membutuhkannya dalam dosis yang kecil dan penuh makna. Kamu lebih suka satu pembicaraan bermakna dengan satu orang daripada 10 interaksi singkat tanpa substansi. Kamu bukan antisosial, kamu anti rendahan, dan karena itu kamu lebih nyaman sendiri. Dunia dalam dirimu terlalu indah untuk ditukar dengan kebisingan yang tidak berguna.